Siti Jennifer Jowis. Di sini saya akan membahas paragraf efektif, di mana paragraf merupakan kata dalam bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Inggris. Paragraf, di mana kata tersebut berasal dari bahasa Yunani, yang memiliki arti sebelum dan graf yang berarti menulis. Berbicara terkait paragraf, berdasarkan makna kata arti tersebut, maka kita akan memulai dengan maksud beberapa penulisan gagasan-gagasan dalam rangkaian-rangkaian kalimat yang memiliki satu kepaduan pikiran. Lalu ada ciri-ciri dari paragraf adalah memiliki gagasan utama atau gagasan pokok sebagai topik dalam pengembangan paragraf. Lalu ada topik dituliskan dalam satu kalimat utama sebagai gagasan utama dalam penulisan paragraf. Lalu ada dalam paragraf tersebut terdapat beberapa kalimat penjelas yang berisikan detail penjelasan dari kalimat utama. Lalu ada ciri paragraf deduktif antara lain adalah penulisan gagasan pokok atau utama di awal paragraf. Lalu pola kalimat di dalam paragraf diawali dari pola umum yang dijabarkan dalam pola-pola khusus, lalu bentuk penjelasan sebagai akhir paragraf. Lalu ada ciri paragraf induktif, antara lain penulisan gagasan pokok atau utama di akhir paragraf. Lalu yang kedua ada pola kalimat di dalam paragraf diawali dengan beberapa pola khusus yang kemudian ditarik kesimpulan dalam pola umum. Lalu ada bentuk penjelasan merupakan ciri paragraf campuran. Ada antara lain adalah memiliki dua kalimat utama sebagai gagasan pokok yang terletak di awal dan di akhir paragraf. Lalu ada memiliki kata kunci yang diulang dalam kedua kalimat utama, dan kalimat penjelas terletak di antara kedua kalimat utama. Lalu ada ciri dari paragraf argumentasi, yaitu ada berisikan gagasan, ide penulis, terdapat data yang valid, berisikan penjelasan berupa fakta dan bukti, dan diakhiri dengan simpulan. Dan data dapat berasal dari pengamatan maupun penelitian. Lalu ada pola pengembangan paragraf, yang dimana pengembangan paragraf merupakan suatu cara penulis untuk mengembangkan gagasan utamanya menjadi sebuah paragraf yang utuh. Pengembangan paragraf menuntut kemampuan penulis untuk memperinci gagasan utama ke dalam gagasan-gagasan bawahan atau penjelas sehingga menjadi sebuah paragraf yang urut dan teratur. Di dalam pengembangan paragraf terdapat dua teknik umum yang biasanya digunakan penulis, yaitu teknik ilustrasi dan analisis. Teknik ilustrasi adalah teknik mendeskripsikan topik utama dengan kalimat penjelas sehingga pembaca dapat menangkap gambaran penulis secara nyata. Lalu pola pengembangan paragraf ada berupa yang pertama alamiah, di mana pengembangan paragraf secara alamiah adalah paragraf yang dikembangkan secara kronologi menurut susunan waktu. Pengembangan paragraf ini dilakukan dengan cara membeberkan suatu peristiwa, melakukan secara berurutan dan selangkah demi selangkah berdasarkan peruturan waktu. Lalu ada analogi, di mana pengembangan paragraf analogi adalah cara mengembangkan paragraf dengan memberikan sebuah ilustrasi khusus tentang suatu yang ditulis dalam karangan. Pengembangan paragraf ini memberikan sebuah dan yang definisi, yang dimana pengembangan paragraf dengan cara memberikan definisi adalah cara penulis untuk memberikan definisi formal yang diperluas untuk pengembangan pokok pikiran, yang artinya penulis mengawali paragraf dengan gagasan pokok berupa istilah dan konsep. Lalu ada klasifikasi, yang dimana pengembangan paragraf diklasifikasikan adalah mengembangkan topik utama dengan cara mengkelompokkannya ke dalam beberapa kelompok berdasarkan sifat atau ciri-ciri tertentu. Pola ini berusaha untuk menggolongkan suatu hal yang dibahas dengan karangan berdasarkan kesamaan bentuk, kelas, tipe, ciri atau sifatnya. Lalu ada sebab akibat, yang dimana dalam pola pengembangan sebab akibat ini, paragraf dapat memuat satu sebab dan beberapa akibat, atau sebaliknya, satu akibat dan beberapa sebab dapat menjadi gagasan utama, sedangkan akibat menjadi gagasan pendukung yang diuraikan dengan beberapa kalimat penjelas, atau dapat juga di sebaliknya. Lalu ada komparatif dan kontrastif, yang dimana pengembangan paragraf komparatif atau perbandingan dilakukan dengan cara membandingkan atau mempertentangkan suatu hal untuk memperjelas paparan yang ditulis dalam karangan. Lalu ada paragraf efektif dalam karya tulis ilmiah, yang dimana karya tulis ilmiah merupakan salah satu substansi kepakaran yang harus dimiliki seorang mahasiswa. Kesalahan yang sering terjadi selama ini adalah kurangnya pemahaman terhadap penggunaan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Lalu ada rangkuman, yang dimana paragraf merupakan kumpulan kalimat yang saling berhubungan antara satu sama lain dengan kalimat lainnya untuk mengutarakan sebuah gagasan paragraf.